Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG, perkenalkan nama saya Muhammad Mulsan Zainuddin. Saya adalah guru bahasa Arab di MTS Al-Azkar Pamulang, Tangerang Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini insya Allah akan melaksanakan praktek pembelajaran pada siswa kelas 8 dengan materi Iyadatul Mardha. Mari kita saksikan videonya. Ya man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan istidadan duaan Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Ashhadu an la ilaha illallah, that there is no God except Allah, wa ashhadu an la Muhammadar Rasulullah, and willing to accept that Muhammad is Allah's messenger, wa will to billahi rabbah, and willing to accept that Allah is my God, wa will Islam dina, and I willing to accept that Islam is my religion, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, and I willing to accept that Muhammad is my prophet and Allah's messenger. Rabbi zidni ilman, oh my God, increase me in knowledge. Amin ya rabbal alamin. Sabahal khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Il khair, alhamdulillah. Bil khair alhamdulillah, insyaallah. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, qabla an nabda ad-dars, Ustaz mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Yang pertama Abdullah Zaki hadir. Kemudian Abimanyu, Atar hadir. Alen, Ali Haidar. Baik, anak-anak semuanya yang soleh-soleh insyaallah. Kalian pernah dengar tidak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannah manzila. Yang artinya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka nanti akan ada malaikat yang menyeru kepadanya. Apa bunyi seruannya? Engkau telah baik dan perjalananmu ini juga baik, dan engkau telah mengambil tempat di surga. Masya Allah. Begitu hebatnya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang peduli
untuk peduli kepada orang-orang yang sakit. Nah, sekarang Ustadz tanya, apakah dari keluarga kalian atau teman kalian itu pernah ada yang sakit kemudian kalian mengunjunginya? Pernah? Atau sebaliknya, kalian pernah sakit? Pernah. Lalu pernah dikunjungi keluarga atau teman kalian? Nah, itu perasaannya bagaimana ketika keluarga atau teman datang mengunjungi kita yang sedang sakit? Bagaimana perasaannya? Senang, bahagia, ya kan? Nah, pada hari ini kita akan membahas tema tentang iyadatul mardho, menjenguk orang sakit. Nanti kita bagaimana cara untuk mengunjungi atau tata krama menjenguk orang sakit, dan percakapan apa yang perlu kita kuasai yang digunakan ketika menjenguk orang sakit dengan berbahasa Arab. Paham? Fahim tum? Mari kita belajar itu, semoga ilmu dan amal kita bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai materi pada hari ini. Materi pada hari ini yaitu adalah iyadatul mardho. Nah, sebelum bab ini kita itu membahas tentang al-mihan atau tentang profesi-profesi. Kira-kira kalau yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit itu profesi apa yang tepat yang bisa masuk dalam tema ini? Apa? Siapa angkat tangan? Sesat. Apa? Dokter. Dokter. Apa bahasanya? Tabibun. Tabib. Betul ya. Tabib. Oke. Ada lagi? Perawat. Perawat bisa? Apa bahasa Arabnya perawat? Mumarridho. Mumarridho. Nah, kita harus tahu dulu capaian pembelajarannya. Kita lihat capaian pembelajarannya untuk tema hari ini. Ya, peserta didik mempunyai kemampuan mengeksplorasi informasi serta membangun interaksi dengan teks sebagai alat komunikasi global sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Mampu merefleksi berbagai jenis teks, visual atau teks multimoda yang tersurat dan tersirat serta dapat menghubungkan dan memaparkannya melalui tulisan dalam paragraf. Tujuan pembelajaran hari ini apa, Ustadz? Nah, yang pertama nanti melalui pembelajaran kosakata al-mufrodat pada tema iyadatul mardho, peserta didik atau nanti kalian itu mampu melafalkan kosakata dari beberapa mufrodat yang berkaitan dengan tema iyadatul mardho dengan benar. Yang pertama, yang kedua, melalui pembelajaran kosakata sebelum kita memasuki materi inti, kita akan menonton terlebih dahulu terkait video yang berkaitan tentang iyadatul mardho. سعيد جدا ولكن أين سامي؟ ربما انشغل وسيأتي لزيارتك غدا. كنت أتمنى حضوره معكم. سعيد جدا بزيارتكم يا أصدقائي. أنا بخير الآن. شكرا لكم. Oke, itu tadi video terkait tentang iyadatul mardho atau menjenguk orang sakit. Jadi di awal
sudah ada hadis yang menjelaskan tentang berkunjung atau menjenguk orang sakit, dan di video ini menunjukkan betapa senangnya ketika orang sakit dikunjungi. Oleh karena itu, menjenguk orang sakit itu memiliki nilai ibadah yang besar, pahala yang besar, dan juga dapat memberikan kesenangan sehingga yang sakit termotivasi untuk segera sembuh. Karena itu, mari kita memulai untuk mempelajari bagaimana ucapan-ucapan atau ungkapan-ungkapan yang bisa kita ucapkan ketika menjenguk orang sakit tapi menggunakan bahasa Arab. Oke. Nanti. Baik, anak-anak, sekarang kita masuk kepada materi inti, yaitu tema Iyadatul Mardha. Yang pertama adalah tentang mufradat atau kosakata maupun ungkapan yang berkaitan tentang Iyadatul Mardha. Silakan nanti anak-anak untuk mengikuti yang diucapkan di dalam video berikut. Iyadatul Mardha. Iyadatul Mardha. Apa? Iyadatul Mardha. Artinya? Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Sekarang kita masuk pada kosakata seputar penyakit. Su'al, batuk. Apa tadi? Su'alun, Karriru su'alun, marratan akhirah. su'alun. Artinya? Batuk. Baik. Yang kedua. Fahasab tabibul marid thumma katabalahu al-wasfah at-tibbiyah. Al-wasfah at-tibbiyah. Coba ulangi. Asat tabibul marid summa katabalahu asfat tabib. Baik, selanjutnya. Berikutnya Ishtarat Fatimatu Rawa'a Minas Saidaliyah. Fatimah membeli obat dari apotek. Ishtarat Fatimah ad-dawa'a minas saidaliyah. Minas saidaliyah. Silakan ulangi. Ishtarat Fatimah ad-dawa'a minas saidaliyah. Artinya Fatimah membeli obat dari apotek. Oke, selanjutnya Sufiyat Fatimah tu ba'da tanawul dawa. Fatimah sembuh setelah makan obat. silakan diulangi. Syufiyat Fatimatu ba'da tanawulid dawa. Artinya Fatimah sembuh setelah minum obat. oke. Kemudian Ja'at Riyana bisadiqatiha bisyifa. Riyana mendoakan temannya semoga sembuh. silakan dibaca. Riyana Bisadiqatiha bisyifa. Artinya Riyana berdoa semoga sembuh. cepat sembuh. Nah, itu ungkapan untuk mendoakan. Kemudian Syakarat Fatimatu sadiqataha ala ziyab. syakarat Fatimatu sadiqatiha. Nah, itulah kosakata terkait penyakit, juga ungkapan-ungkapan kalimat yang berkaitan tentang tema Iyadatul Mardha. Nah, sekarang silahkan kepada semua siswa untuk menghafal ungkapan-ungkapan yang berkaitan tentang Iyadatul Mardha yang sudah disebutkan tadi. Silakan semuanya hafalkan. Ustadz akan tampilkan gambar dan kalian mengucapkan
ungkapan yang sesuai dengan gambar. Silakan bukunya ditutup terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah ini. Silakan siapa yang bisa? Baik, selanjutnya Ustadz akan membagikan LKPD kepada kalian. Nanti silakan didiskusikan untuk setiap kelompoknya dan nanti dikerjakan. Baik. Oke. Silakan. Satu, dua, Oke. tiga, udah. Ini ngapain? Oke, semuanya dengarkan, semuanya dengarkan. Silakan yang sudah mengerjakan untuk mempresentasikan tugasnya per kelompok. Di perwakilan setiap kelompok satu orang. Silakan dari kelompok sini. Ya, silakan. Yang pertama, ungkapan sopan saat menjenguk orang sakit. Beberapa ungkapan umum dan sopan yang bisa digunakan. Pertama, Assalamualaikum. Bagaimana keadaanmu? Bika, ada apa denganmu? Kata Allah wa'ala. Semoga Allah menyembuhkan dan memberimu kesehatan. Insya Allah. Tidak apa-apa. Semoga menjadi penghapus dosa. Insya Allah. As'alullah laka syifaa ajil. Aku memohon kepada Allah agar engkau cepat sembuh. Terus selanjutnya soal yang kedua. Yang kedua, contoh doa dan harapan kesembuhan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Assalamualaikum ya Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Alhamdulillah, ana ahsanu min qabl. Semoga Allah berkah. Amin. Jazakallah khair ala ziyarah. Terima kasih anak-anak semuanya. Silakan kumpulkan tugas kalian semua ke depan. Silakan perwakilan untuk mengumpulkan tugasnya dan dikumpulkan ke meja depan. Ayo kumpulkan dulu. Kumpulkan. Ayo kumpulkan. Marhaban marhaban. Siap anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan ke step selanjutnya, mari silakan berdiri semua. Ikuti arahan Ustadz. Ketika Ustadz bilang wahidu, baca tahlil la ilaha illallah. Baik, siap ya. Wahidu La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sekali lagi wahidu. La ilaha illallah. Oke, terima wahidu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah.
Semoga tetap semangat ya. Baik, anak-anak semuanya, materi yang kita telah pelajari tentang Iyadatul Mardha telah selesai. Bagaimana pelajaran hari ini? Baik. Dapat dipahami semua? Sudah. Kira-kira bagian apa yang paling sulit dari kosakata, ungkapan, hafalan, pengucapan? Kira-kira mana yang paling sulit? Hafalan. Terus kalau supaya nanti bisa lebih mudah, usaha kita apa? Berusaha. Ya, terus berusaha ngafalin, bisa dibantu teman atau nanti bisa minta bantuan guru yang lain seperti Ustadz juga nanti nggak apa-apa untuk setoran hafalan. Baik, ala kulli hal sampai di sini materi pelajaran kita hari ini. Untuk nanti tugas jangan lupa dikerjakan di halaman 91, 92, dan 93. Nanti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan ketika bertemu kembali. Baik, kita selesaikan materi pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan Pasha untuk pimpin doa Istidadan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.